Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United sukses menghajar Southampton dengan skor mentereng 9-0 dalam partai lanjutan Premier League 2020-2021, pekan ke-22 yang digelar di Old Trafford. United sudah unggul jumlah pemain sejak laga baru berjalan 2 menit setelah Alexander Jankenwich mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran berbahaya terhadap Scott McTominay. Babak pertama United sudah memimpin 4-0, masing-masing berkat aksi Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford, bunuh diri Jan Bednarek, dan gol Edinson Cavani. Memasuki babak kedua, United sukses menambah 5 gol, 2 diantaranya dicetak Anthony Martial. Tiga gol lainnya masing-masing diciptakan oleh McTominay, Bruno Fernandes, dan Daniel James. Southampton sendiri mengakhiri pertandingan dengan 9 pemain setelah Bednarek mendapatkan kartu merah akibat melanggar Martial yang memiliki peluang bagus untuk mencetak gol. Berkat hasil ini, Manchester United untuk sementara menyamai poin 44 milik sang pemuncak klasemen, Manchester City. Sementara itu, Southampton masih tertahan di peringkat ke-12 dengan 29 poin. Legenda timnas Brasil Rivaldo angkat bicara mengenai spekulasi transfer Gabriel Veron. Ia menilai striker muda Brazil itu lebih cocok bergabung dengan Manchester City ketimbang Manchester United. Veron merupakan sosok rising star di Brazil. Di usianya yang berusia 18 tahun, ia sudah menjadi starter reguler di lini serang Palmeiras. Belakangan ini ada 2 klub Inggris yang dirumorkan meminati jasa sang striker. Mereka adalah Manchester City dan Manchester United yang dilaporkan kesengsem pada sang striker. Rivaldo mengaku tidak kaget jika 2 klub besar Inggris itu menaruh minat terhadap Veron. Menurut Rivaldo, Veron merupakan salah satu striker muda dengan potensi yang besar. Jadi ia menilai sang striker bisa sukses jika bermain di kedua klub asal Manchester tersebut. Rivaldo pribadi mengaku lebih menyarankan Veron untuk bergabung dengan Manchester City. Ia menilai taktik The Citizen lebih cocok untuk gaya bermain Veron ketimbang MU. Menurut gosip yang beredar, mahar transfer Veron tidak terlalu besar. Sang striker bisa diangkut dengan bayaran sebesar 16 juta euro saja. Gelandang muda Ekuador Moises Caicedo akhirnya resmi merampungkan proses kepindahan dari Independiente del Valle menuju klub Premier League Brighton. Lewat laman resmi mereka, Brighton menyatakan bahwa Caicedo yang masih berusia 19 tahun itu mendapatkan kontrak hingga tahun 2025 mendatang. Sebelumnya Caicedo sempat menjadi sorotan karena gencar dihubungkan dengan raksasa Premier League yaitu Manchester United. Pihak Independiente del Valle sendiri menegaskan bahwa mereka tak pernah mendapatkan tawaran dari Manchester United. Justru Brighton yang gencar melobi mereka. Beberapa waktu yang lalu muncul kabar yang menyebut bahwa Caicedo akan merapat ke Manchester United dengan biaya transfer senilai 5 juta pound sterling. Namun kabar menyebut bahwa United akhirnya memilih untuk mundur dari perburuan Caicedo karena merasa proses mendatangkan sang pemain terlalu ribet untuk diselesaikan. Kasus ini cukup sering terjadi dalam perekrutan pemain dari Amerika Selatan, sebab bukan cuma 2 klub dan perwakilan dari pemain saja yang terlibat. Dalam beberapa kasus kerap ditemukan keterlibatan pihak ketiga yang membuat proses transfer jadi semakin kacau. Manchester United baru saja menutup bursa transfer musim dingin 2020-2021. Namun setan merah sudah menyiapkan rencana untuk bursa transfer awal musim 2021-2022 mendatang. Media asal Portugal yaitu Record menyebutkan Manchester United telah memantau situasi Pedro Gonçalves,
Sang manajer Ole Gunnar Solskjaer sangat tertarik dengan profil yang dimiliki pemain 22 tahun itu. Pedro Gonçalves bermain sebagai gelandang serang. Sejauh ini, dia telah mencetak 12 gol dan membuat 2 assist dari 14 laga di Liga NOS Portugal. United harus bekerja keras jika ingin membeli mantan pemain Wolverhampton itu, sebab dia punya kontrak hingga 2025 bersama Sporting Lisbon. Selain itu, klausul pelepasan pada kontraknya juga amat mahal. Pedro Gonçalves jika mengacu klausul di kontraknya hanya bisa pindah dengan mahar transfer 53 juta euro atau sekitar 898 juta euro. Pedro Gonçalves menjadi pengganti Bruno Fernandes di Sporting Lisbon. Ia bergabung dengan Sporting pada awal musim lalu setelah dibeli dari Famalicão dengan harga transfer yang tidak diumumkan. Pedro Gonçalves punya pengalaman bermain di Premier League. Dia pernah menjadi bagian tim muda Wolverhampton selama 2 musim. Namun dia gagal menembus tim utama Wolves sehingga dilepas ke Famalicão. Liverpool juga disebut tertarik untuk membeli Pedro Gonçalves musim depan. Menarik untuk melihat kiprah Pedro Gonçalves di bursa transfer musim depan, sebab United mungkin benar-benar punya minat pada servisnya, mengingat Paul Pogba hingga kini belum menekan kontrak baru. Kapten Real Madrid Sergio Ramos tertarik membela Manchester United. Menurut laporan The Sun, keinginan Sergio Ramos berseragam MU muncul setelah berbincang dengan mantan rekannya di Real Madrid dalam kurun 2005 sampai 2007, yaitu David Beckham. Menurut laporan The Sun, curhat itu berujung keinginan Ramos untuk membela Manchester United. Rasa keinginan itu muncul karena Beckham menceritakan kebesaran MU, klub yang pernah dibelanya dari 1992 hingga 2003. Sergio Ramos pun bisa hengkang ke Man United pada musim panas 2021 secara gratis, sebab kontrak Sergio Ramos bersama Real Madrid berakhir pada 30 Juni 2021. Benar, kontrak Ramos tersisa kurang dari 6 bulan lagi, namun tidak ada tanda-tanda suami dari Pilar Rubio tersebut akan memperpanjang kontrak bersama klub yang bermarkas di Santiago Bernabeu tersebut. Karena itu Sergio Ramos bisa meninggalkan Madrid secara gratis pada musim panas 2021 jika Sergio Ramos pindah ke Man United. Praktis kabar yang menggembirakan bagi publik Old Trafford, sebab masalah utama Man United saat ini adalah barisan pertahanan. Karena itu, kehadiran Sergio Ramos diprediksi mampu mengurangi atau bahkan menghapus isu yang ada di pertahanan setan merah. Wasit yang memimpin laga saat Manchester United kalah dari Sheffield United disebut mengakui telah membuat 2 keputusan fatal. Manchester United menelan kekalahan 1-2 dari Sheffield United dalam laga pekan ke-20 Liga Inggris 2020-2021 di Old Trafford pada Rabu 27 Januari 2021. Hasil tersebut membuat rekor tak terkalahkan Manchester United dalam 14 laga terakhir di Liga Inggris runtuh. Selain itu, setan merah juga gagal mengkudeta Manchester City di puncak klasemen. Usai laga, pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer melontarkan kritik terhadap wasit yang memimpin pertandingan, yaitu Peter Bankes. Menurut Ole Gunnar Solskjaer, Bankes melakukan 2 keputusan tidak adil dan membuat timnya jadi kalah. Solskjaer merasa gol pertama Sheffield United seharusnya tidak sah karena Billy Sharp sempat melanggar David De Gea. Selain itu, Solskjaer juga memprotes gol Anthony Martial yang dianulir karena Harry Maguire dianggap telah melanggar Aaron Ramsdale terlebih dahulu. Setelah sepekan berlalu, juru taktik asal Norwegia itu mengatakan bahwa wasit laga tersebut mengakui telah membuat 2 keputusan yang salah. AC Milan mengajukan tawaran sebesar 17 juta euro atau 280 miliar untuk mempermanenkan bek serbabisa Diogo Dalot dari Manchester United. Dilansir Sempre Milan, jelang penutupan bursa transfer Januari, AC Milan kini tengah menjalin pembicaraan dengan Manchester United. Langkah ini terkait dengan keinginan Rossoneri untuk mempermanenkan Diogo Dalot dari setan merah. Seperti diketahui, Diogo Dalot didatangkan ke San Siro dari Old Trafford pada bursa transfer musim panas lalu dengan status pinjaman 1 musim. Ketika itu AC Milan sejatinya ingin memasukkan opsi pembelian permanen, tapi mepetnya waktu negosiasi demi memastikan kepindahan itu selesai sebelum penutupan bursa transfer. Kini dengan penampilan Diogo Dalot yang dinilai cukup baik, Rossoneri pun berniat mempermanenkan sang bintang Portugal.
Mereka disebut telah mengajukan penawaran sebesar 17 juta euro atau 280 miliar rupiah kepada Manchester United ditambah sejumlah bonus sesuai performa sang pemain. Diogo Dalot sendiri sejatinya didatangkan untuk dijadikan pesaing David Calabria di sektor bek kanan. Namun belakangan ini ia juga kerap dipasang sebagai bek kiri untuk merotasi Theo Hernandez, mengingat Rossoneri kekurangan pemain di sektor tersebut. Penampilan di kedua peran yang berbeda itu dinilai cukup baik oleh manajemen AC Milan. Keserbabisaan inilah yang kemudian membuat Rossoneri ingin mempermanenkannya. Apalagi gajinya yang mencapai 2 juta euro atau 34 miliar rupiah masih dalam jangkauan. Diogo Dalot bergabung dengan Manchester United di bursa transfer musim panas 2018 dari Porto. Namun minimnya kesempatan bermain membuat ia dipinjamkan ke AC Milan pada Oktober 2020 lalu. Sejauh ini ia tampil 16 kali untuk raksasa Serie A Italia itu dengan sumbangan 1 gol dan 2 assist. Phil Jones menjadi nama yang mungkin terlupakan di tengah performa apik Manchester United. Pemain 28 tahun itu mengalami cedera dan belum dipastikan kapan bakal sembuh. United telah melewati bursa transfer musim dingin 2020-2021. Sejumlah pemain seperti Jesse Lingard dan Timothy Fosu Mensah telah dilepas. United juga bakal melepas Marcos Rojo dan Sergio Romero. Di sisi lain, nama Phil Jones seolah tidak tersentuh. Bek asal Inggris itu dipastikan tidak akan dijual meskipun Jones sama sekali belum memberi kontribusi signifikan bagi United. Phil Jones tidak lagi bermain untuk Manchester United sejak akhir Januari 2020 lalu. Dia belum lagi memakai jersey setan merah sejak membela United di laga Piala FA melawan Tranmere Rovers. Phil Jones mengalami cedera dan belum dikonfirmasi kapan bakal sembuh. Solskjaer sebenarnya tidak punya keraguan pada kualitas Jones. Walau karirnya terus dihantam cedera, manajer 47 tahun tersebut tahu betul apa yang bisa dilakukan Jones karena sudah mengenalnya sejak lama. Jones berada dalam situasi yang sulit dalam karirnya karena acap kali cedera. Namun menurut Solskjaer, Jones punya karakter yang bagus. Jones belum pernah menyerah untuk bisa kembali menemukan performanya. Di masa lalu Solskjaer juga pernah mengalami cedera lutut parah. Solskjaer harus absen untuk waktu yang lama, akan tetapi Solskjaer mampu bangkit ketika sembuh. Solskjaer berharap hal yang sama terjadi sama Phil Jones. Manchester United mulai mencari alternatif jika mereka gagal mendapatkan Dayot Upamecano. Setan Merah dilaporkan akan mencoba mendatangkan Jules Koundé dari Sevilla di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United mulai mengibarkan bendera putih dalam transfer Upamecano. Bek RB Leipzig itu diberitakan tengah intens menjalani komunikasi dengan Bayern Munchen. Proses negosiasi itu dikabarkan berjalan mulus, sehingga Upamecano kini lebih condong gabung dengan Bayern. Itulah mengapa MU diberitakan harus mencari incaran lain karena mereka kalah saing dalam transfer Upamecano. Menurut laporan tersebut, Manchester United sebenarnya sudah lama tertarik dengan Jules Koundé. Solskjaer terkesima melihat permainan sang bek saat mereka berjumpa di semifinal Liga Eropa musim lalu. Sang bek tampil perkasa di jantung pertahanan Sevilla sehingga mereka lolos ke final. Itulah mengapa United langsung banting setir untuk mengejar bek 22 tahun tersebut. Kontrak Koundé di Sevilla masih hingga tahun 2024 mendatang. MU harus mengucurkan dana sekitar 50 juta euro untuk merekrut pemain timnas Prancis U21 tersebut.